Bukannya sibuk-sibuk di Kupang, apa segala macem, kamu pulang. Selesain, saya udah di Bandung. Kalau kemarin alasan kamu nggak mau pulang, kamu kamu bilang karena kamu takut saya KDRT. Padahal yang KDRT itu kamu ke saya. Nah sekarang saya sudah pulang ke Bandung, nggak ada lagi alasan kamu bilang Rosi takut di KDRT Rosi. Jangan, udah nggak ada lagi alasan kayak gitu. Kamu pulang ke Momere, temuin Pater Goris. Kabarin saya, kasih suratnya ke saya. Alamatnya udah ada kan di kamu? Bukannya sibuk teleponan sama selingkuhan. Kalian tau gak sih guys, kelakuan saya tuh menjijikkan. Ini habis ini pasti dia bilang Rosi kerjaannya hanya mengumbar aib suami. Nggak usah saya umbar, emang kamu udah banyak aibnya. Kerjaan Rosi setiap hari hanya menjatuhkan suami. Nggak usah repot-repot dijatuhin, emang udah jatuh. Saya nggak pernah ngumbar aib kamu, memang kamu udah punya aib. Kamu bilang, tidak semua aib itu harus saya jawab. Biasanya juga kamu paling jawab. Paling kamu ngerespon yang masalah gitu. Kenapa giliran sama saya kamu nggak mau? Kenapa? Memang karena nggak terbukti? Iya, nggak terbukti. Karena memang yang kamu bakal omongin ke orang tuh hoax. Kalau saya lengkap dari tadi malam. Ketika kamu bilang kamu pendeta, saya beberkan datanya. Selama kamu hidup dengan saya nggak tahu kamu pendeta. Nggak bisa, aku nggak bisa ngomong guys dia pendeta. Kalau di live-nya dia bilang dia pendeta, aku nggak tahu dia pendeta. Jujur, 10 tahun aku hidup dengan RK, aku nggak tahu dia pendeta. Yang aku tahu dia pengangguran. Dia datang ke aku nggak punya profesi apa-apa. Aku ketemu sama RK di Bandung, dia nggak punya profesi apa-apa. Nggak punya pekerjaan. Kalau dia STH, dia pernah sekolah teologi. Tapi bukan pendeta ya. Tapi yang jelasnya aja, dia datang ke Bandung, dia nggak punya pekerjaan apa-apa. Dia nggak ada pekerjaan. Ya kan dia datang ke Bandung, pertama kali kan dia bilang mau menjemput saya, mau menikahi saya. Makanya dia datang ke Bandung. Iya. Betul, kalau pendeta itu harus ada sinode. Dia dari sinode mana? Dia bisa jawab nggak dari sinode mana? Atau paling tidak dia tunjukin tuh bahwa dia seorang pendeta. Misalnya tunjukin nih kertasnya, ini saya seorang pendeta. Gitu loh. Jangan dia bilang ke orang-orang, kan yang bikin saya kesel sampai saya harus ngomong, dia bilang kan selama dia jadi pendeta, uang pelayanan dia itu ada 50 juta, ada 100 juta, katanya saya ambil, guys. Ini yang bikin saya kesel banget, gerem banget, tau gak sih? Serius guys, kesel banget sama pitaan-pitaan ini. Dia bilang katanya selama dia jadi pendeta, uang-uang dia tuh saya rasa diambilin. Saya nggak pernah nerima uang pelayanan CRK, nggak pernah. Jangan halu. Terus kalau misalnya CRK fitnah saya terus, kalian pengen saya diam terus gitu? Terus ketika saya speak up kayak gini, kalian bilang saya ngumbar aib gitu? Ini handle apakah ribut? Kapan dia jadi pendeta? Saya nanya. Ya. Jadi stop dia berkuar-kuar bilang selama saya jadi pendeta, uang saya diambil sama Rosi semuanya. Jangan mimpi, bangke. Tahu guys, aku bener-bener kayak gerem banget, tau gak sih? Halu, ngerti gak sih? Halunya gak ketulungan tau. Tiba-tiba dia bilang semua uang saya diambil sama Rosi, ATM saya semuanya dari Rosi. Lu gila anjir RK. Semenjak
Sejak kapan ATM kamu ada di saya? Jangan nipu anjir. Kesel tau guys, sumpah ya, aku tuh kayak sumpah kalau aku bisa ketemu sama CRK ya, aku pengen pertanggungjawabkan semua ucapan kamu, semuanya. Aku nggak tahu CRK pendeta, nggak tahu. Pokoknya CRK datang ke aku tuh hanya bawa body, bawa badan, bawa badan, bawa seonggok daging dirinya aja. Nggak pernah tahu aku dia pendeta, aku nggak pernah tahu. Aku nggak tahu dia pendeta, apalagi aku terima uang dari dia. Kenapa sih? Ya NPD itu nggak mau disalahin. Sebenarnya NPD itu nggak usah direspon ya. Cuman makin kesini makin kesana, makin ngalor ngidul. Ya RK pengen punya anak, anaknya aja dibuang kok yang kandungnya. Gimana sih? Ya memang dia pendusta. Kalau dia nggak pendusta mah, dia bikin PT. Dia bilang apa? Tidak semua, kalau saya diam bukan berarti nggak bisa menjawab. Biasanya juga kamu lantang menjawab, kenapa tidak? Saya tahu banget karakter kamu. Kamu tuh orang yang nggak suka dicecar. Jawablah semua. Yang jawab semua pernyataan saya ini. Yang kamu bilang kamu hidup dengan saya, kamu pendeta. Tidak. 2017 kamu datang ke Bandung, kamu tidak punya pekerjaan apa-apa. Maaf bicara, saya yang biayain hidup kamu. Di tahun yang sama kita pulang ke Maumere. Di Maumere mungkin kita nggak ada setahun, tiba-tiba kamu pengen ke Batam. Oke, kita di Batam. Di Batam kurang lebih 2 tahun. Tiba-tiba kamu pengen pindah lagi ke Lombok. Oke, saya resign kerja, kamu juga berhenti kerja, kita ke Lombok. Di Lombok kamu bermasalah sama atasan kamu. Kamu putuskan lagi untuk pulang ke Maumere. Saya bilang, saya capek hidup kita ini hanya pindah ke sana, pindah ke sini, pindah ke sana, pindah ke sini. Jadi teman-teman, kalau kalian mau tahu, anak saya si Tatan itu pindah sekolah udah nggak tahu berapa kali. Karena harus ikut RK ke sana ke sini, otomatis anak saya juga pindah sekolahnya. Jadi pindah itu udah berapa kali saya nggak ngerti lagi ya, pindah-pindah sekolah. Sekarang pindah lagi kan ke Bandung. Jadi ketika pindah dari Lombok tuh saya udah wanti-wanti sama dia, stop ya, ini terakhir kali kita pulang lagi ke Maumere. Aku udah capek pindah-pindah terus. Capek guys pindah-pindah. Makanya setelah dari Lombok itu kita paling lama di Maumere. Itu di situ mulai tuh. Itu kalau nggak salah lagi COVID. Ya kita pulang ke Maumere itu lagi COVID. Itu kita yang mulai tanam sayur, jual pupuk, apa segala macem. Ya kan, perjalanan hidup CRK, maksudnya perjalanannya tuh ya mulai dari tanam sayur, kita jualan pupuk. Udah tuh mulai tuh dia udah mulai nggak betah lagi di Maumere, dia pengen kerja lagi keluar kota. Aku bilang udahlah, kita survive aja lah di Maumere, apapun kita kerjain aja lah. Mulai tuh ngelihat live di TikTok perjalanannya, biar kalian tahu. Lihat live di TikTok gitu. Aku pengen live kayak gini kata dia gitu. Ya udah, nggak apa-apa. Saat itu tuh penonton itu masih 43. Mulai tuh dia masuk komal, nebeng di komal orang. Terus tiba-tiba buka live sendiri. Yang bikin nama RK naik saat itu adalah ketika dia debat sama Nandar. Hey, Beautiful Island, naik kamu, jangan cuma ngintip-ngintip, naikin dia guys. Aku pengen ngomong sama si bangke satu ini, si tukang adu domba ini. Mana kamu, Beautiful Island? Mana dia? Tahu nggak sih guys, ini
Beautiful Island ini ya, kerucuk-kerucuknya si RK tuh. Dia tuh mata-mata tahu. Dia nge-DM aku tahu dia. Ya. Coba ya. Kerjaannya moderator si RK ini, guys. Istrinya saya Satramennya. Parah banget tahu kerjaan. Makanya aku bilang kalau orang baik tuh nggak akan kayak gitu ya. Kelakuan moderatornya si RK nih, guys. Bisa kayak gitu ya. Aku tuh kayak apa sih gitu ya. Sabar ya. Dia nge-DM aku, bayangin. Mana? Mana si Beautiful Island tadi? Hidup bisa sejahtera. Nih. Kerjaan si Beautiful Island ini nge-DM aku, guys. Nih. Dia pura-pura prihatin dengan apa yang aku alamin, padahal dia mau ngejebak aku. Untung aja aku tuh orangnya gak gampang ketipu gitu loh. Salam kak, salam kenal ya kak. Gua juga merasakan apa yang kakak alami. Semoga kita bisa sharing bareng ya kak. Biar saya juga dapat penguatan seperti kakak, karena kakak sangat kuat dan hebat menghadapi semua ini. Oh iya kak, aku stay di Jawa Timur. Ngomong-ngomong, kakak pernah bilang asli Bandung ya? Bandungnya di mana kak? Basa-basi. Siapa tahu kita bisa ngobrol langsung. Terus aku jawab. Aku bilang, salam, terima kasih ya, semangat. Aku gituin, aku pikir dia cewek, guys. Kak, kasih saran agar bisa kuat seperti kakak. Gimana? Goblok gak ini pertanyaannya? Padahal dia mulutnya si RK. Dia mau mulutnya si RK tapi nanya gini ke aku, kak kasih saran dong agar bisa kuat seperti kakak. Gimana? Kakak Rosi sekarang sudah balik ke Bandung kah? Aku jawab, sudah say. Aku gituin. Nah, karena rencananya 2 mingguan lagi gua ada trip ke Bandung. Gua ada trip ke Bandung. Kata si Beautiful Island. Mana gua ada penipu itu? Penipu. Aku bilang, ya udah banyak doa. Aku mau ke Bandung ada acara bareng temen. Oh oke, aku bilang gitu. Aku cuma jawabnya singkat-singkat aja. Terus dia bilang begini, iya kak, jadi tuh dia curhat ceritanya guys, dia curhat. Kerjaan moderatornya si RK ya. Iya kak, jadi tuh aku kan sudah mau nikah ya bulan November mendatang. Nggak taunya laki gua komunikasi lagi sama mantan pacarnya. Bangsat. Komunikasi lagi sama mantan pacarnya. Terus mereka janjian ketemu. Nggak tahu ketemunya di kafe kerjaan temen gua. Tapi laki gua nggak tahu temenku difoto lah laki gua itu. Nggak ngerti juga bahasanya. Gua tanya. Nggak dibales saat itu. Sakit hati sekali kak. Bener kan? Kalau si RK-nya playing victim, ya pengikut-pengikutnya juga modelannya kayak gini guys. Hayu kak, kalau ada waktu ketemu aku, pengen ngobrol banyak sama Kak Rosi. Beneran kakak sudah di Bandung kah? Aku bilang, aku di Bandung. Aku jawab teman-teman, aku di Bandung. Ngobrol di sini aja say, nggak usah ketemu. Kalau mau ngobrol, aku lagi bad mood keluar rumah. Saat itu gue jawab kayak begitu. Aku kurang begitu mengerti ya, kenapa dia si RK sampai nyuruh si Beautiful Island untuk nge-DM aku kayak begini. Terus, oh maaf kak, gak ada maksud apa-apa ya kak, karena aku butuh teman aja, bisa sharing. Aku jawab lagi, kalau sharing boleh aja. Nanti kalau ada di Bandung, aku kabari kakak ya, siapa tahu bisa ketemu. Oh oke. Aku bilang begitu. Enggak begitu lama saat itu, dia blokir aku guys. Nah ini tuh baru dia buka lagi blokirannya 3 minggu yang lalu, si Beautiful Island. Woi Beautiful Island, pertanggungjawabkan ini cacatanmu ini, maksudnya apa ini si RK ini? Kamu moderatornya si RK, woi, ngapain kamu disuruh-suruh ngechat saya? Buat apa? Biar apa? Ngapain ngechat saya? Mana? Dari tadi mondar-mandir.
Mantau aja disuruh sama bos kamu ya? Hah? Apa setelah saya enlap gini kamu mau bilang kerjaannya istrinya RK Rosi hanya memburuk-burukan suaminya? Nggak usah saya buruk-burukin, udah buruk. Enggak, ini masalah saya bukan mau nanggepin, ini saya tanggepin karena ini moderatornya si RK. Dan pasti besar kemungkinan disuruh si RK, kamu setting aja begini. Gue tau banget anjir. Ya. Ada lagi nih satu ya yang ngechat saya. Sabar. Masa Stop it. Suruh naik di roomnya dia supaya mediasi. Stop it. Ya. Di HP satunya lagi Min nggak bisa di sini. Suruh mediasi katanya. Mediasi di roomnya si Padre Pio. Biar apa? Emangnya saya waktu berkat nikah di roomnya si Padre Pio? Di ini Min, di HP yang aku pakai live. Aku lupa tadi ini ke ini aku lupa apa namanya, lupa. Iya tuh nggak ada ya. Gitu. Nih ini RK lagi komal ya, ini RK lagi komal nih, Beautiful Island. Kenapa ya juragannya nyuruh gitu, terus kerucuk-kerucuknya juga nurut lagi. Terus dia bilang, si RK bilang katanya, aku tuh katanya suka main kelompok-kelompok. Kalian ngeliat aku di sini berkelompok nggak? Dari tadi aku nggak berkomal tau. Justru dia yang berkomal. Ini pasukan dia semua kan ini. Ah itu. Ini kan pasukan dia semua. Kerucuk-kerucuk dia. Kok aku yang dibilang bergerombol? Aku mah sendiri. Dari tadi aku naikin orang yang kontra dengan aku, bukan yang pro dengan aku. Yang pro mah di bawah aja bobo. Yang ini mah yang kontra sama aku naik. Ya. Terus RK kamu mau bilang, saya ngejelek-jelekin kamu. Kamu ya RK, kalau kamu pakai akun kecil kamu di bawah ini kamu nonton, saya tahu. Stop mulut kamu itu ngejelek-jelekin saya. Tanpa kamu saya jelek-jelekin kamu udah jelek. Kamu bilang apa? Kamu juga selingkuh. Kamu dengar, semenjak saya berumah tangga dengan kamu, sebutin di mana saya berselingkuh, siapa, sebutin namanya. 2022 saya nikah sama kamu, sampai 2024 rumah tangga kita hancur kayak begini. Di mana saya pernah berselingkuh? RK jelasin ke saya, bangke. Saya udah habis sama kamu, tahu nggak? Ya RK, saya tahu kamu mantau di bawah, kamu pakai akun kecil. Ya, terus dengerin. Kamu ngomongin masalah agama RK ya. Kamu bilang sakramen tobat. Kamu pikir saya nggak tahu kamu deket sama si Sei? Kamu pikir saya nggak tahu kamu ada hubungan sama si Sei, sama si Favilia? Kamu pikir saya nggak tahu? Kamu pikir saya nggak tahu udah seberapa dekat kamu berhubungan sama si Favilia, selain sama si Priska? Ini saya ngomong sama si RK, teman-teman. Kamu pikir RK saya nggak tahu kamu sedekat apa sama si Favilia? Kamu pikir saya nggak tahu? Saya tahu perempuan mana aja yang kamu deketin. Jadi kamu stop. Kalau saya, semenjak saya pulang ke Bandung, saya hanya di rumah, saya nggak kemana-mana. Bahkan apa? Si Beautiful Island bilang apa kemarin ketika kami komen-komenan pakai akunnya si Clara? Si Beautiful Island bilang kan ke si Sei, kakak ipar katanya. Menjijikan, pengen muntah ngeliat kamu. Urus ini rumah tangga ini yang udah hancur lebur kamu bikin. RK binatang. Ya. Kamu tahu. Binatang aja ya.
lebih tahu berterima kasih ketimbang kamu manusia. Kalau ada yang bilang saya cemburu sama RK, ya, kalau ada yang bilang saya cemburu sama RK, si RK itu selalu bicara seperti itu kepada siapapun, selalu bilang saya cemburu, selalu bilang saya cemburu. Justru yang posesif itu adalah RK, ya. Yang posesif itu adalah RK. RK, saya dekat dengan teman perempuan aja itu menjadi masalah. Jadi buat teman-teman yang pernah di DM si RK bilang istri saya terlalu cemburuan, makan tuh omongan kosong si RK. Makan omong. Selamatlah kalian sudah termakan dengan tipu daya si RK yang bilang saya terlalu cemburu berlebihan. Yang ada si RK tuh posesif sama saya. Dari dulu pertemanan saya diputus semua sama si RK, bahkan sosial media saya semuanya dia kunci. Saya dilarang main Facebook, saya dilarang main TikTok. Saya bilang apa? Terus hiburan saya apa kalau semuanya kamu larang? Saya nggak boleh kemana-mana sama dia, hanya diam dalam rumah. Itu sifat si RK. Jadi ketika saya sekarang hidup sendiri, saya bisa menikmati hidup saya lebih leluasa, tanpa dibayang-bayangin peraturan-peraturan dia di dalam rumah yang tidak masuk di akal. Jadi buat kamu-kamu yang si RK bilang, oh si itu terlalu cemburuan, terlalu apa, bullshit, omong kosong. Omong kosong yang bilang saya terlalu cemburuan. Ya, saya tantang si RK. Kalau apa, kalian record ini, ya. 700 orang yang nonton, record. Kalau apa yang saya ucapkan dari mulut saya ini semua adalah tipuan, ya. Apa yang saya keluarkan dari mulut saya ini tipuan, suruh si RK buka blokiran TikTok saya, suruh saya naik di roomnya dia. Kalau dia bilang, saya bukan tipikal orang yang suka ngumbar-ngumbar aib di sosial media, bangsat, kamu sendiri yang ngumbar-ngumbar aib. Lebih tepatnya, kamu kena mental. Karena apa semua yang saya omong ini benar. Kenapa kamu tiba-tiba bilang gak mau ngumbar-ngumbar? Kan lucu teman-teman, dia bilang saya gak mau ngumbar-ngumbar aib keluarga saya, gak mau ngumbar aib keluarga, gak mau ngumbar aib keluarga saya. Kamu udah ngumbar aib kamu dengan kamu berselingkuh, botol. Dengan kamu berselingkuh sampai kamu pergi ke Kupang, kamu justru sudah mengumbar aib kamu sendiri, goblok. Ya. Dengan kamu berselingkuh sampai kamu pergi ke Kupang, itu kamu sebenarnya sudah mengumbar aib kamu sendiri tanpa harus saya umbar. Karena kalau kamu menjaga harga diri kamu, menjaga perkawinan kamu, kamu gak akan mungkin selingkuh. Itu ya. Jadi teman-teman pinter, jangan goblok, jangan goblok. Jangan pernah bilang saya mengumbar aib si RK. Si RK sendiri yang mengumbar aibnya dengan dia berselingkuh. Jadi kalau ada di antara kalian yang bilang saya mengumbar aib si RK, di mana saya mengumbar aib si RK? Coba yang bilang saya mengumbar aib si RK naik. Saya naikin yang kontra sama saya. Mana yang kontra sama saya? Typing. Yang kontra sama saya mana? Harus yang kontra. Saya nggak mau yang ngepro sama saya, nggak usah. Yang kontra sama saya. Yang bilang saya ngumbar-ngumbar aib si RK naik. Yang bilang saya mengumbar aib si RK naik. Justru dia yang mengumbar aibnya sendiri dengan berselingkuh. Justru dia yang mempermalukan dirinya sendiri dengan tidak menjaga perkawinan dia. Dia yang menghancurkan dirinya sendiri. Saya tidak pernah menghancurkan dia, tapi dia sendiri yang menghancurkan hidupnya. Dia sendiri yang menghancurkan hidupnya, bukan saya. Justru saya mengingatkan dia berkali-kali supaya stop selingkuh, stop selingkuh, stop selingkuh, stop selingkuh. Justru saya yang mengingatkan dia. Karena saya bilang apa? Ya, saya bilang apa? Cepat atau lambat,
Omongan kamu ini akan terkuak ke permukaan. Malu. Kamu seorang apologet, kamu seorang pewarta. Kamu harus ngasih contoh yang baik. Ya. Jadi jangan pendukung-pendukung CRK ya. Pendukung-pendukung CRK tolong jangan pernah bilang saya yang mengumbar-ngumbar aib CRK. Justru dia sendiri yang menghancurkan dirinya sendiri. Dia hancur karena ulahnya sendiri. Saya nggak pernah menghancurkan CRK. Dia sendiri yang menghancurkan dirinya, bukan saya. Jadi sebentar stop kamu bikin piti-piti. Bukan saya tidak bisa menjawab, bukan saya tidak bisa membantah. Memang kau tidak bisa membantah, goblok. Karena apa yang saya omong ini benar. Ini kenapa sih masalah rumah tangga dibawa ke tempat umum? Naik, Jeje, naik. Kenapa harus begitu nanya? Naik lo. Ngomong apa? Mau gue naik. Mana si Jeje ini? Yang kontra masih naik ya? Naik. Ada yang harus CRK lurusin ya. Mulai yang dia bilang saya nikah 4 kali ya, itu 1. Dia bilang saya selama dia jadi pendeta saya makan uang dia ratusan juta, itu 2. Ketiga, dia bilang lagi apa? Mobil yang dia pakai itu katanya disumbang oleh jemaat, bohong, itu kreditan. 3. Yang keempat, dia bilang apa? Saya nggak bisa masak. 5, nggak bisa nyuci. 6. Dia bilang apa lagi? Dia bilang saya kurung orang tua saya di kamar. 7. Apalagi tuh banyak si biadab ini membuktikan. Kayak diam gitu. Emang kalian pikir nikah 4 kali itu gampang? Saya aja udah trauma kenal laki-laki. Belum lagi yang dia halu, dia bilang uang dolar dia saya bawa. Dolar apa? Rumah pewartaan bacot. Rumah pewartaan apa? Terus dia bilang ke donatur, saya harus cicil tanah. Tanah apa yang dia cicil? Itu tanah orang tua dia sendiri. Gak ada pernah dia nyicil tanah. Tanah apa? Tanah sengketa. Teman-teman ya, saya sebagai seorang istri ya, aku nggak tahu ya pemikiran kalian seperti apa ya. Saya sebagai seorang istri, saya ngelihat suami saya banyak menipu orang. Saya berkewajiban untuk ngomong. Saya ngomong karena saya nggak mau lihat dosa terus di mata saya. Dia kan bohongin donatur, dia bilang dia harus cicil tanah. Dia nggak ada tanah yang dicicil, guys. Itu tuh tanah orang tua dia sendiri. Gak usah ngajak. Itu tanah orang tuanya sendiri. Dia nggak pernah nyicil tanah. Jadi kalau dia bilang tanah pewartaan, cicil tanah nggak ada. Nih ya, kalian lihat. Habis aku live ini besok pasti ada PT. Ya, Rosi juga pernah selingkuh. Ya, saya kasih tahu dengan kamu RK ya. Ketika kamu menuduh saya selingkuh, kamu harus bisa seperti saya memaparkan data. Siapa laki-laki yang saya ajak selingkuh? Tahun berapa? Siapa namanya? Di mana rumahnya? Di mana tinggalnya? Tapi pas saya udah jadi istri kamu ya, kita ingat kita nikah 2022. Sekarang 2024. Selama saya menjadi istri sah kamu, sebutkan sama siapa saya pernah berselingkuh, tahun berapa saya berselingkuh, di mana kamu dapat saya selingkuh. Seperti saya mendapat kamu dengan si Priska di Kupang. Harus itu data yang kamu bawa. Jangan bawa data sampah, ya. Seperti saya, kalau ngejelasin sesuatu saya tunjukin semuanya. Yang nggak suka dengan pernyataan saya ini, yang nggak suka dengan mulut saya bahasa bodoh amat, saya nggak peduli kalian. Nggak peduli kalian. Kalian nggak suka saya. Kalian tuh hanya di dunia maya. Saya nggak peduli. Ya, saya nggak peduli mau bilang Rosi gini gitu segala macem, bodoh amat, keluar, nggak usah blokir akun saya nggak butuh nasihat dari orang-orang yang cuman taunya menilai sepihak aja. Nggak apa-apa. Orang saya di awal bikin saya TikTok saya ini pengikut saya juga cuma 1, kembali ke 1 juga nggak apa-apa. Blokir aja, nggak peduli. Ya, daripada kamu RK
Japri-japri orang ngejelek-jelekin saya, kan kamu biadab. Laki-laki apa kayak kamu? Kamu pikir orang-orang yang kamu japri itu nggak ngomong ke saya? Kurang ajar kamu, ngejelek-jelekin istri sendiri. Kalau kamu tanpa saya jelek-jelekin, memang kamu udah jelek kelakuan kamu. Pulang kamu ke Momere, ya, urus ini. Pertanggungjawabkan apa yang keluar dari mulut kamu. Di mulut kamu tuh ngomong apa 2 bulan yang lalu? Saya akan naikkan ini ke tribun, saya tagih sekarang. Kenapa? Ketika kamu pergi ke gereja, kamu takut dicecar pertanyaan sama Romo, iya? Takut kamu dicecar pertanyaan sama Romo, karena Romo juga udah kamu kasih berita bohong kan? Pasti kamu ke Romo udah kasih ini kan? Ke Pater Goris kamu udah kirim ini kan? Tahu saya otak kamu, RK. Udah kamu kirim ini kan ke Pater Goris kan? Yang ini, udah kamu kirim ini ke Pater Goris kan? Yang kamu penggal-penggal ini, memang kamu licik. Licik. Manusia licik kayak kamu tuh ya udah kayak begitu. Pengetahuannya cuma kayak fitnah. Ya. Hanya fitnah orang. Terus pakai tuh jongos-jongos kamu Beautiful Island, Padre Pio. Kamu pikir saya takut ketemu mereka? Siapa Beautiful Island kamu di Surabaya ya? Saya berani nemuin kamu ke sana. Iya, nih guys. Kalian tahu siapa Dewi Timur ini? Kalau kamu ngomongin tentang saya, fakta, ya udah paling aku ya kayak ya udah sih yang diomongin fakta ya tentang aku. Tapi kalau fitnahan, ya benar kata Dewi Timur, hantam. Ini bukan zamannya wanita lemah, ya. Bukan zamannya wanita lemah yang kayak harus nerima, ya udah gue terima laki gue kayak gitu. Mimpi, buka mata. Jujur teman-teman, aku tuh sebenarnya istri yang lemah loh. Aku tuh istri yang lemah tahu sebenarnya. Aku tuh nurut tau ke CRK. Peraturan CRK selama 10 tahun tuh aku ikutin semua. Gak boleh bergaul sama si ini, gak boleh ke sini, gak boleh ke sana, gak boleh kemana, gak boleh kemana, semua aku ikutin. Peraturan dia semua saya ikutin. Kadang-kadang aku tuh kayak gini amat ya jadi bini CRK ya, apa-apa gue gak bisa gitu, apa-apa gue harus ngomong, apa-apa gue harus izin, apa-apa gue harus tahan gitu ya. Tapi makin kesini kayaknya nggak usah, harus dilawan. Ya, enak aja kamu. Aku udah berbakti sama kamu selama 10 tahun aku hidup, kenal dengan kamu, aku berbakti sama kamu. Iya, aku lemah. Aku tuh orangnya nurut, guys. Aku tuh gampang diarahin orangnya. Dia tahu banget aku gampang diarahin. Aku gak suka ngelawan sama dia, tanya dia. Tapi si RK gak pernah menceritakan kebaikan aku, pasti semuanya tentang yang buruk-buruk. Jadi 10 tahun aku hidup sama si RK, 10 tahun itu dia ceritakan ke orang yang keburukan aku, gak ada kebaikannya. Kalau gua mah nyeritain si RK masih ada yang bagus-bagusnya. Ya kan? Kamu sudah memutuskan keran air rezeki rumah tangga kita dengan kamu menghentikan koin-koin aku di TikTok, woi. Dia kan kesel sama saya gara-gara spender dia kabur semua. Kan kita udah gak pernah ngeliat lagi ada keindahan ya di roomnya dia, kayak singa gitu udah gak ada. Masih singa juga udah kesel sama dia. Itu singa itu udah gak pernah ada lagi di roomnya dia, udah gak pernah mimpi. Tahu kan siapa yang suka ngasih singa di roomnya dia? Kesel dia, guys. Tuh, di stop. Saya pasti akan ngomong terus. Pulang kamu ke Momere.
Jangan ngejedok terus di Kupang. Pulang ke Maumere. Temuin Pater Goris. Selesaikan ini. Sekali lagi saya bilang, pulang kamu ke Maumere. Kalau kamu bilang, ongkos dari mana nih? Cece, Tabita aja dari sini. Cece ini, mana sih cara nganyamatinnya guys? Gaptek juga gue ini mah. Cece Tabita ini dari kemarin itu udah mau ngasih kamu ongkos berapa juta. Cece ini bersedia, yang penting kamu pulang. Tapi kamu mau pulang nggak? Kampret, enggak kan? Banyak yang sponsorin kamu biar pulang ke Maumere. Alasan aja kamu. Bilang takut di KDRT sama Rosi. Ini sekali lagi saya kasih tahu teman-teman yang baru masuk. Kalau dia ada yang japri kalian bilang, saya takut pulang ke Maumere karena takut di KDRT sama Rosi. Nih saya tunjukin, yang di KDRT itu saya. Nih fotonya. Nih, nah ini baru KDRT namanya. Ini baru nama KDRT. Ini baru KDRT. Jangan bilang saya yang KDRT dia, tapi dia yang KDRT saya. Nah ini baru bener. Ya, lihat ini sampai begini. Ya, sakit. Sampai demam saya dipukul kayak gitu. Saya ngadu nggak sama keluarga saya di Bandung? Nggak, saya diam. Kalian tahu nggak teman-teman? Kejadian di Kupang itu, saya posting foto ini, kalian tahu? Keluarga saya kayak gimana marahnya? Kenapa kamu selama ini nggak pernah ngomong katanya? Karena saya nggak pernah ngadu ke keluarga saya diperlakukan seperti apa sama RK, saya diam. Jadi ketika saya udah berkuar-kuar di TikTok, kalian juga jangan goblok menanggapinya. Saya ini udah di fase yang sakit hati yang terlalu dalam dibikin CRK. Kalian jangan cuma ngedenger versi CRK aja. Terus kalian bilang, kenapa harus diumbar-umbar di sosial media? Emangnya si RK di langit ke-7 dia live-nya? Kalau si RK live-nya di langit ke-7, saya ke langit ke-7. Klarifikasi ini. Tapi kan si RK adanya di TikTok ini. Kadang-kadang bohong gitu. Ngapain sih harus diklarifikasi di TikTok lah? Wong dia di TikTok kok. Karena si RK takut perselingkuhannya saya cari tahu. Dia itu tidak pernah mengizinkan saya keluar rumah. Dia mengurung saya di rumah. Bahkan dia pernah mengurung saya di kamar. Kamu, ya, biarin aja. Saya live, dia live. Mungkin live saya sama dia berbeda ya. Live saya dengan dia berbeda. Kalau live saya di sini tidak penuh kemunafikan. Tapi live dia tuh di sebelah kemunafikan. Kenapa saya bilang kemunafikan? Dia ngomongin agama setiap hari, ngomongin agama fasih dengan ayat-ayat Alkitab, tapi kelakuannya kayak gini. Lebih bagus kalian ngedengar mulut saya yang kayak begini, tapi saya nggak berbuat seperti yang begini. Ini bentuk mengasihi pasangannya. Kayak gini. Ini yang masih saya foto loh. Ini tuh luka ini udah sembuh, ada kena pukul lagi. Saya tuh sering kena pukul guys. Tapi ikut makan uang donasi kan. Saya tidak pernah tahu menau tentang keuangan si RK. Nih, kamu naik. Ada yang bisa naikin si Hahu Wong ini nggak? Coba naikin dulu, saya mau pengen jawab pertanyaan dia. Naikin dia, Mina. Naikin dia, Min. Naikin dia, Mina. Tapi ikut makan uang donasi. Sekali lagi saya bilang sama kamu ya. Saya tidak pernah tahu menau uang yang masuk ke rekening CRK. Saya benar-benar hanya seorang istri yang dijatahin, saya dikasih. Dia selalu lapor ada uang yang ada orang ngasih uang ke saya, ngasih berkat. Oh ya, dikasih untuk apa? Dikasih aja rezeki. Gak pernah CRK bilang uang pelayanan apa segala macam, gak pernah. Jadi kamu bilang ikut makan uang donasi apa setan? Naik kamu. Makan uang donasi apa saya? Tapi kalau uang donasinya dia pakai untuk sewa umekos itu betul. Hah? Uang donasi apa yang saya makan?
aja bilang ATM-nya ada di saya 3. Itu kebohongan yang luar biasa loh. Saya tidak punya wewenang, tidak punya kuasa untuk mengatur keuangan di dalam rumah tangga kami. Yang memegang keuangan, yang mengatur keuangan adalah RK. Saya hanya istri yang dikasih ATM 1 sama dia. Saya jujur teman-teman, dia punya ATM 3, saya dikasih 1. Ini ATM mandiri dia, dikasih ke saya. Ini pun untuk kebutuhan dalam rumah tangga kami. Karena saya nggak punya rekening. Satu dan dua hal, saya nggak bisa ngurus rekening saya karena KTP saya hilang. Jadi saya nggak bisa bikin rekening saya. Jadi dia kasih ini 1 buat saya. Jadi kalau CRK bilang ATM BRI, ATM BCA, ATM segala macam ada di saya, bohong. Ya. ATM ini dia kasih dengan kesadaran penuh, dia dikasih ke saya supaya saya bisa tarik uang, supaya saya bisa bayar air, supaya saya bisa bayar listrik, supaya saya bisa bayar wifi. Jangan dia berkoar-koar, dia japri-japri orang bilang ATM dia ada di saya semua. Jangan dia bilang uang dia saya bawa semua. Takutnya dia mati mendadak nanti gara-gara itu. Dia kan takut dosa ya. Cukup ya, saya selama ini banyak teman-teman yang nasihatin saya. Bukannya saya nggak tahu informasi ini masuk semua ke saya tahu. Dan kalian tahu betapa stresnya saya menerima informasi ini, tapi teman-teman saya banyak bilang, tahan. Jangan ngomong, tapi aku nggak kuat, aku pengen ngomong. Tahan. Sampai saya dijagain teman-teman saya loh, meskipun lewat telepon. Mana orangnya? Masih ada di bawah nonton, tapi saya nggak akan sebut siapa namanya. Saya punya sahabat 3. Udah saya anggap kayak keluarga saya sendiri. Mereka bela-belain loh, nemenin saya dari pagi sampai malam, teleponin saya supaya saya nggak aneh-aneh di TikTok. Pagi-pagi buta udah ada yang nelpon, lu udah bangun belum? Udah. Ingat lu ya, jangan aneh-aneh di TikTok. Sabar, pokoknya harus sabar. Tahan. Meskipun dia ngomong apapun lu diem aja, nggak usah dibantah. Tapi sakit gitu. Ya udah tahan, latih diri. Itu teman-teman yang baik. Kalian pikir teman saya yang 3 ini sekarang nggak kecewa sama saya? Kecewa. Karena saya harus speak up kayak begini. Sampai tadi siang juga saya ngomong, tapi gimana ya? Ya udah, lu udah gede. Lu tau mana yang benar, tau mana yang salah, tahu konsekuensinya ketika lu speak up. Yang penting kita sebagai teman udah ngingetin. Gobloknya si RK apa? Bawa-bawa orang yang udah meninggal. Mama saya dibawa-bawa, coba bayangin. Kalau kamu yang kurang ajar sama orang tua kamu, apa perlu saya harus tunjukin rekaman pembicaraan saya dengan orang tua kamu yang mengatakan kamu seperti apa? Perlu RK? Saya sudah mempersiapkan sedemikian rupa untuk membantah semua fitnahan kamu. Karena saya tahu suami saya ini binatang. Sehingga saya harus safety untuk membantah semua tuduhan kamu. Kamu pinter memoles wajah kamu di TikTok ini supaya orang simpati dengan kamu dan membenci saya. Tapi saya nggak butuh pujian dari orang, nggak butuh. Dan sudah saya bilang teman-teman, saya nggak butuh kalian untuk membela saya. Enggak, saya mah ngapain? Kalian kasih saya makan kah? Enggak. Kalau saya sakit di sini kalian urus saya kah? Tidak. Supaya orang-orang model CRK ini nggak ada lagi. Perlu saya spill rekaman-rekaman sepupu kamu, ipar kamu, orang tua kamu dengan saya, yang tahu langsung tabiat kamu. Kalau di TikTok kamu mungkin bisa memperdaya semua orang. Ini yang bicara keluarga inti kamu semua loh. Perlu saya spill di sini? Perlu. Durasinya ada yang 17 menit loh. Bagaimana mereka mengutuk perbuatan kamu? Perlu saya spill? Dan ini apa? Kamu rekayasa semua ini kan? Biadab? Suami tidak bertanggung jawab? Hah? Ini? Hanya orang bodoh
yang langsung bisa menelan ini bulat-bulat, ya. Ini, kamu setting ini. Bayangkan dia setting ini, teman-teman. Nih ya, saya nggak. Dia setting ini, apa maksudnya? Manusia kayak kamu tuh emang masuk terus bantu itu. Apa maksud dia ini? Perbuatan suami macam apa seperti ini? Biadab sekali, tahu nggak? Ya, dia setting ini. Kamu jangan jadi penipu anjing, sampai kapanpun saya jijik dengan kamu babi. Ya. Ya, ini ucapan saya. Tapi kalian tahu nggak? Kenapa sampai saya bilang dia binatang, saya bilang dia babi? Karena kelakuan dia apa? Hah? Karena kelakuan dia apa? Kenapa saya bilang dia biadab? Kenapa saya bilang dia gogok? Kenapa? Karena ini. KDRT ini. Ini. Terus menurut kalian ketika si Eka udah bikin saya begini, saya bilang, lagi dong sayang tambahin di sini. Gitu. Jangan botol pembela si Eka. Terus kamu di circle kamu itu, sudah biarkan saja Rosi bergosip. Saya bukan lagi bergosip. Kalau saya bergosip, saya udah komal saya ya. Udah saya naikin. Semua orang di sini yang pro ke saya itu baru gosip. Tapi dari tadi yang saya naikin ini yang kontra dengan saya. Mana ada nggak? Coba yang kontra naik. Harus yang kontra ya. Naik yang kontra. Jangan yang pro sama saya. Yang benci dengan saya naik. Ngomong. Doib sinyalnya turun dah bobok di bawah. Minta naik minimal sinyalnya bagus lah. Ya. Sudah bilang. Kenapa sih harus diumbar-umbar lah dia? Apa kabar dia? Saya udah bilang, nih teman-teman, kalau coba kalian pikir ya, kalau sebenarnya si RK pulang ke Maumere, saya juga nggak akan mungkin ngomong di TikTok supaya dia pulang. Kalau saat itu dia langsung pulang, nggak akan ada lagi yang begini-begini. Tapi kan dia nggak mau pulang. Dia malah bilang dia ketemu malaikat lah, apalah, alasannya nggak masuk di akal, pokoknya sakit jiwa lah. Harus yang kontra ya, jangan yang pro sama saya. Kalau dia pulang ke Maumere secepatnya waktu itu, pas kejadian itu, kita udah selesai. Dan tidak akan ada drama-drama TikTok begini. Sekarang, bagaimana mungkin saya bisa berkomunikasi dengan CRK untuk menyelesaikan masalah ini? Kontak WhatsApp saya diblokir, ya. TikTok saya diblokir. Terus kalian suruh saya baik-baik aja sama dia. Dia yang blokir semua kontak saya. Terus kalian semua di bawah bilang, ayolah kak, baik-baik aja, jangan diumbar-umbar di sosial media. Pakai apa saya ngomong sama dia? Pakai admin. Mana? Seandainya saja si RK begitu kejadian di Kupang itu selesai, dia pulang ke Maumere, tidak akan ada drama panjang seperti ini. Selesai masalahnya. Tapi apa dia bilang sama saya? Saya lebih suka kontroversial. Pemasukannya tinggi buat saya bisa posting di YouTube saya. Kalau kamu berkoar-koar, kan sakit jiwa dia. Sok-sokan bilang sayang KDRT tuh kayak gini. Nih, ini baru KDRT. Ya, ini baru KDRT. Malam boy.
Selamat malam. Ya, silakan hujat Toh. saya. Silakan hujat saya. Aku nggak hujat, aku kenal kalian berdua aja nggak kenal kok. Siapa tahu mau hujat atau mau bilang salah cara kamu. Itu tadi bilang kan KTP hilang gitu toh. Hmm. Itu yang aku pertanyakan, sejak kapan KTP-nya hilang gitu loh. Gak usah saya ngomong di sini lah bang, karena abang bukan dispendu kan. Tanya aja yang masalah tanya aja yang lain, gak usah masalah itu. Intinya saya belum bisa ngurus KTP saya karena saya lagi urus KTP karena saya pindah-pindah terus ya, udah. Jadi saya punya KTP itu fisiknya hilang bang. Jadi saya urus sekarang KTP saya, udah. Bye. KTP guys, emang ini dispenduk ya? Naik yang kontra. Yang mau hujat saya silakan naik. Yang bilang, Rosa kamu salah caranya, nggak boleh begini, naik. Malam, salam Emai. Assalamualaikum. Salam. Maaf kepencet. Turun. Ini apa namanya? Udah. Gitu ya. Kita lihat ini besok dia apa. Karena tadi udah mulai playing victim, dia bikin PT apa? Bukan aku nggak bisa menjawab, tapi tidak semua pertanyaan harus saya jawab. Hai, jawab. Jawab. Kamu kan biasa ngejawab. Seorang RK nggak mau menjawab pertanyaan, sedangkan momot kamu aja type ini nge-DM saya. Bilang aja, bingung mau ngelawan Rosi ya. Guys, yang di bawah kadrun semua, yang mau naik gak usah ya. Ya. Kalau teman-teman ada yang pernah ngikutin live saya tuh udah tenang loh teman-teman. Saya udah pikir ya, udah ini udah mulai adem nih ya masalahnya. Aku tuh live nyanyi, ngisi kekosongan gitu, nyanyi kayak udah. Tiba-tiba dari Maumere ada yang hubungin saya di sore hari jam 6 sore, nanya, Ros, emang bener ya kamu udah nikah 4 kali? Gimana aku nggak jantungan guys? Terus aku bilang, aku nikah 4 kali, yang 2 aja belum habis. Oke, di mineral, air kehidupan, naik. Malam. Selamat malam Tante Rosi. Selamat malam Om Air Kehidupan. Gimana Bang? Halo Bang? Halo Kak. Ya, gimana? Kak Rosi, mungkin saya memberikan masukan saja sih. Boleh. Oke. Terima kasih waktunya ya. Sama-sama. Mungkin perasaan dari Kak Rosi sendiri ya, mungkin kecewa itu pasti ya, sebagai perasaan perempuan ya, kecewa. Coba on Tapi cam Bang. On cam Bang. On cam Bang. On cam aja. gelap kan di sini, gelap dia. Gak apa-apa, gelap-gelapan aja Bang, gak apa-apa. Coba on cam Bang. Nyalain lampunya Bang. Gak lagi di gua kan Bang? Kami listrik. Gimana sih? Kayaknya pakai ini sinyalan ya. Gelap sih Kak. Gimana Bang, di gua ya Bang ya? Kan listrik padam. Oh, ya udah nggak apa-apa. Ya gimana Bang? Bisa off saja listrik padam. Begini Kak, saya mungkin memberikan masukan sedikit saja. Mungkin karena Kakak sudah meluapkan Kakak punya emosional, Kakak punya kekecewaan kan. Saya sering ikuti Kakak punya live dari awal sih, dari pertama sampai sekarang. Jadi mungkin ya, mungkin Kakak sudah meluangkan waktu. Kemarin saya sempat lihat Kakak menyanyi juga sih. Menyanyi mungkin sesuatu yang menghilangkan rasa kecewaan mungkin dengan aktivitas yang lain, ya menyanyi buat hiburan untuk diri sendiri gitu.
mungkin ya yang begitu lebih baik sih kakak menurut saya. Kalau kakak kembali lagi macam mengulang lagi berarti rasa sakit hati itu tetap ada kakak gitu. Sebenarnya begini bang, aku tuh udah berhenti bang, udah berhenti. Ini kakak dari Flores ya? Ya saya dari Maumere juga. Domainnya mana? Logat Saya orang Mapitara. Mapitara. Iya, Ke Pantai Naik. iya kakak. Saya sudah berhenti toh. Maksudnya saya menyanyi, saya apa begitu kan? Maksudnya supaya tidak pikir lagi itu masalah. Ah, baru ini keluarga dari Kuang Lagotnya ada yang telepon, tanya toh. Ya ya. Saya baru bilang, Rosi katanya Rosi sudah menikah 4 kali kak. Siapa yang ngomong? Yang masalah yang ngomong ini mertua saya sendiri kakak. Ngomong di Kuang Lagot nih dengan keluarga-keluarga di sana. Saya marah lah. Baru saya di sini ada keluarga toh, jadi saya harus klarifikasi. Saya sudah diam, tapi kamu kenapa masih omong hal-hal yang tidak benar tentang saya? Kalau masalah saya dapat dia selingkuh di Kupang, itu kan itu real, nyata. Tapi jangan sampai karena saya bilang kamu kedapatan selingkuh, baru kau tuduh saya lagi nikah 4 kali, ini kan gila kakak. Ya, mungkin begini kakak, mungkin mereka juga mendengar informasi dari luar atau Tidak, yang tidak tidak, jelas atau tidak kakak. Ike ini, kakak tahu Ike toh? saya tidak terlalu tahu kakak. Saya juga di Maumere juga hanya di kampung, lalu sekarang sudah di Kupang. Jadi Nah, berarti kakak sama-sama dengan RK di Kupang sana. Ketemu lah sama dia. tidak kok. Kalau Bang RK saya hanya ikut dia punya live saja, tapi di sini juga kita kesibukan masing-masing tuh kakak. Oh iya. Dia nonton di live saja begitu. Betul. Saya juga merasa, saya juga tahu banyak mungkin orang yang kurang suka dengan hal-hal seperti ini ya, karena masalah rumah tangga dan memang kurang pas untuk diumbar di sosial media. Tapi di sini kita bisa memetik pelajaran, karena di sini juga ada pelajaran bahwa begitu penting arti sebuah kesetiaan dalam sebuah perkawinan. Pasti banyak yang teredukasi juga. Ya sih, saya ikuti kakak punya live ya, kakak punya live itu saya ikuti betul, saya ikut sampai selesai. Macam kakak omong tadi, memang edukasinya ada di dalam situ. Ada. Supaya apa? Jadi kalian jangan mengambil yang buruk-buruk dari live saya. Justru kalian harus mengambil yang bagus dari live saya ini apa? Itulah Pelajaran pentingnya pelajaran untuk orang lain kan? ya, sebuah kesetiaan dalam hubungan rumah tangga itu begitu sangat penting supaya apa? Tidak terjadi yang namanya perselingkuhan itu. Jadi kalian jangan ambil yang jelek dari yang saya sampaikan, tapi betapa pentingnya sebuah kesetiaan dalam sebuah perkawinan. Inilah yang harus kalian petik. Jangan kalian bilang, rumah tangganya diumbar-umbar. Rumah tangganya hancur diumbar-umbar. Petiklah apa yang baik, karena nggak semuanya yang jelek saya sampaikan di live saya ini. Mungkin banyak di bawah ini yang sudah berumah tangga semakin mempererat hubungannya dengan pasangannya. Pasti saya rasa ada. Ya, supaya tidak selingkuh. Jangan pernah menormalisasikan namanya perselingkuhan. Selingkuh itu tidak ada obat. Kalian ngerti nggak penyakit HIV? Kayak gitu, nggak ada obatnya, ya, nggak ada obatnya, paham? Oke, masih ada yang mau disampaikan kakak? Kalau kakak suka nonton live saya bernyanyi kah? Kemarin ya lihat kakak nyanyi, bagus-bagus tuh. Iya. Tertawa. Yes, saya mau kasih tahu ya kak, kalau kakak suka nonton live saya bukan karena suara saya bagus, karena sebenarnya saya lebih cocoknya jadi pelawak. Suara saya nggak bagus, saya lebih tepatnya saya menghibur. Ya, oke. Kakak Air Kehidupan, masih ada yang mau disampaikan kak?
Itu saja kakak mau masukan saja untuk kakak gitu. Oke, Dan baik. pembelajaran juga buat kami yang laki-laki. Yes, Setia di nah mahal. itu poinnya untuk para laki-laki, dengar itu. Ya, untuk para laki-laki dengar itu, setialah sampai mati. Betul. Baik kakak, air kehidupan saya kasih turun ya. Oke, siap kakak penggawan kakak ya. Kakak omong-omong gempa di Momere gimana kakak? Oh masih terasa gempa sampai sekarang. Gimana? Kakak, saya tidak bisa bayangkan kalau saya masih di Momere, baru saya tidak ada suami nih kakak nih. Buat saya tertawa lagi. Dengan kondisi kakak ini, dengan kondisi gempa begitu baru saya tidak punya suami ini kakak, bagaimana sudah kakak? Oh, sudah pulang ke Bandung. Oke, baik kakak, saya turun ya. Oke kakak ya. Oke, malam baik. Penggawan ya, selamat Oke, malam. Ya. sama-sama kakak. Guys, kalian tahu di Maumere itu lagi ada gempa guys. Sampai hari ini masih ada gempa dan ada korban. Kalian tahu, saya tuh di Maumere itu tinggal di hutan guys. Bayangkan ketika ada gempa itu, saya nggak ada suami guys, gimana? Tuhan tuh baik ya. 7,7 loh. Iya, saya suka logat Maumere. Bayangkan guys, itu gempanya gede banget loh. Terus pas lagi ada gempa gitu, saya nggak punya suami, gimana guys? Teman-teman, pohon jatimu tumbang nggak? Nggak tahu, bukan pohon jati mami, bukan pohon jati Cece, tapi pohon asam. Guys, berhubung di tempat aku sudah 1:30 ya. Sudah 1:30 ya. Kalau kalian masih kangen dengan celotehan saya, tenang, masih ada episode selanjutnya. Selama si RK belum pulang ke Maumere dan menyelesaikan ini di paroki, Rosi akan tetap bernyanyi merdu di sini. Silakan. Yang bilang saya umbar-umbar aib keluarga, yang bilang saya umbar-umbar kebusukan suami, tanpa saya umbar, tanpa saya busukan, tanpa saya jatuhkan, dia sudah jatuh. Ingat sekali lagi, saya tidak menjatuhkan RK, saya tidak membongkar aib RK, dia sudah jatuh. Dia sendiri yang membuat aibnya. Dan saya sudah ingatkan dia berkali-kali, tapi dia masuk ke sini, keluar dari sini. Jadi ya sudah, kita bernyanyi sama-sama di TikTok, oke? Satu buah lagu penutup dari saya, request mau lagu apa. Jadi setiap ada sesi begini-begini penutupnya sebuah lagu. Ada yang mau request lagu apa? Sekalian saya promosi suara saya nggak seberapa ini. Lagu apa? Lagu Ada Rindu, lagu yang pernah dulu, Ambon. Jangan, saya nggak bisa berulang kali, nggak. Bang Toib, Syahdu Malam. Guys, tolong dong judul lagunya jangan yang aneh-aneh. Lagu Ada Rindu.